Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat-sangat mengejutkan, di mana Habib Rizik Syihab. Waduh, gimana perasaan kalian ketika mendengar nama itu, teman-teman? Dan sepertinya sudah lama ya kita tidak melihat Habib Rizik marah-marah, ngamuk-ngamuk, emosi, orasi, dan lain sebagainya. Tapi seorang Panji Pragiwaksono berhasil membuat Habib Rizik marah dan juga emosi. Karena apa kira-kira ya? Apakah karena acara Mensreya Panji yang banyak menyindir Mas Wapres Gibran? Ataukah acara Mensreya Panji yang banyak menyudutkan pemerintah? Ataukah Mensreya Panji yang menyinggung atau menista agama Islam? Nanti kita simak videonya seperti apa. Karena selain itu, kita juga akan menyaksikan sebuah tayangan di mana Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai pertemuannya dengan Egy Sujana yang selama ini banyak digoreng-goreng oleh gerombolan pembenci. Banyak orang-orang yang berusaha untuk mendiskreditkan Egy Sujana. Dibilang Egy Sujana terima duit lah, dibilang Egy Sujana diiming-imingi sebuah proyek lah, dan lain sebagainya. Ada yang bilang Egy Sujana tidak minta maaf lah. Nah, nanti kita simak seperti apa POV dari Pak Jokowi. Nah, terakhir kita juga akan mendengarkan beberapa tokoh yang akhirnya bicara mengenai kedatangan Egy Sujana ke kediaman Pak Jokowi, seperti Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang dan juga Bang Deolipa. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Seorang pelawak melakukan lawakannya dengan menyampaikan kritik-kritik pedas terhadap pemerintah. Ada bagian yang sangat memprihatinkan. Ternyata dalam komedinya, dalam gurauannya, dalam candaannya, saudara, dia bercanda juga soal sholat. Saudara tidak katakan ada kelompok kalau milih pemimpin, pokoknya pemimpin syaratnya nggak boleh bolong sholatnya. Orang ketawa, saudara. Lo memang kenapa kalau umat Islam mensyaratkan pemimpin itu harus sholat, saudara? Itu kan ajaran Islam. Nggak boleh kita pilih pemimpin yang nggak sholat. Haram. Sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, saudara, mempergelar profesor, doktor, hebat pimpinnya. Tidak tahu dia tidak sholat, haram. Haram. Waduh, luar biasa ya. Dan kau hina. Jadi kita minta obat, minta maaf. Tobat minta maaf kau Panji. Yang ada di Netflix, bagian menghina sholat kami hapus. Nah, ini ada di Netflix, sudah ditonton jutaan orang. Dan pihak Netflix wajib kabur rekaman tersebut, sekurangnya hapus bagian yang menistakan agama. Wow, ternyata Rizik Syihab ini marah karena Panji diduga menistakan agama, teman-teman. Apakah Panji nanti akan dilaporkan ke polisi? Waduh, karena kemarin sudah ada yang lapor itu kan. Ya walaupun Mas Wapres Gibran bilang ya nggak usah lapor-lapor lah, ngapain lapor-lapor ya kan, biasa aja itu kritik dan lain sebagainya. Dan ini mengenai penistaan agama. Waduh, apakah nanti ada laporan juga? Nah, nanti kita tunggu teman-teman ya. Ijazah itu firm asli. Kita minta maaf kalau memang firm asli. Bentar. Tapi kalau Serius seandainya Pak kau. Jokowi menunjukkan dan Serius kemudian kau. dibuktikan bahwa ijazah itu asli, Anda bersedia minta maaf? bro, sekarang masalahnya adalah Ya, ini misalnya. iya harus ada atau tidak, itu aja. Bro, ngerti nggak Anda? Harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah itu asli. Kita minta maaf. Alala, kita minta maaf. Sebelum kita ke Pak Jokowi ya, Refli Harun bilang kita akan minta maaf kalau ada kekuatan hukum tetap, putusan pengadilan. Nanti kalau diputuskan di pengadilan ijazah itu asli, sah, ya paling klien-klien Anda teriak lagi tuh sama pendukung-pendukungnya. Pengadilan dikangkangi Pak Jokowi, pengadilan sudah diatur Pak Jokowi. Deal berapa ini hakimnya nih ya? Paling begitu kan? Ini nggak sah. Belum diteliti lembaga independen. Ini baru diteliti polisi. Polisi masih di bawah kendali Jokowi. Aduh. Udahlah. Omon-omon aja tuh kalian mau minta maaf. Nggak ada kalian minta maaf. Aduh, muncung. Udah ketahuan muncung kau. Hadir bersilaturahmi Bapak Profesor Egy Sujana
dan Bapak Damai Hari Lubis Esa ke rumah saya. Benar, beliau hadir didampingi oleh pengacara Bu Elida Neti, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Kemudian yang kedua, dari pertemuan silaturahmi itu, ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Karena Restoratif justice itu adalah kewenangan dari penyidik dan Polda Metro Jaya. Ya. Ada permintaan maaf nggak, Pak, datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. wah kelas Pak Karena Jokowi. menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Wah kelas Ada Pak juga Jokowi. memberikan permintaan untuk menghentikan kasus itu atau enggak? Saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau. Ya. Kenapa sampai datang Pak Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis ke sana? Kalau masih ingat, di awali pertama Bu Elida Neti sudah memegang tuh ijazah. Ternyata watermark embossnya sah, resmi, asli. Tentu antara kuasa hukum dengan Egy Sujana kan pasti akan berkomunikasi. Betul. Kalau media masih ingat, ya, Pak Egy Sujana pernah menyatakan apabila ini asli saya akan minta maaf. Itu ada itu. Nah, seiringan dengan peristiwa ini, jalanlah yang namanya Pak Egy Sujana ke sana Solo. bersama dengan Pak Damai Hari Lubis. Bersilaturahmi, menjelaskan. Saya rasa orang awam aja sudah bisa menangkap ngapain datang ke Solo, bertemu dengan Pak Jokowi, ya, apabila tidak untuk Minta mohon maaf. Betul. Jadi kalau digoreng-goreng tuh ya nggak bener gitu loh. Ya kalau dia nggak terima ngapain, ntar aja tunggu di pengadilan. Ngapain harus datang ke sono? Terus ngapain mau diklarifikasi ke sana? Apa yang harus diklarifikasi yang sudah tersangka kok? Ya kalau mau klarifikasi aja ke Polda, ke penyidik, bukan ke Pak Jokowi. Berarti kedatangan beliau-beliau ini ke Solo adalah secara kekeluargaan. Kita sebagai budaya orang Timur juga tidak menafikan ini. Dan Pak Jokowi menerima kedatangan beliau tuh. Kemudian ditutup dengan doa. Tapi ada yang memelintir lagi, nggak seperti itu. Nggak pelukan, nggak segala macam. Ya, terus datang ke sana pandang-pandangan, nggak salaman. Pakai logika berpikir gitu. Kalau datang ke sana, Pelukan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, pasti salaman kan? Pelukan juga Pak. Terus pasti dipersilakan, monggo, pinara, kan gitu kan? Silakan duduk. Nah, setelah duduk pasti akan berkomunikasi. Nggak bisa ujuk-ujuk datang ke sana, pandang-pandangan langsung mulai. Pandang-pandang. Langsung nggak ada apa-apa, terus langsung restro. Katanya. Nggak bisa, Rek. Nah itu makanya, jadi ternyata setelah pulang dari sana terjadilah retroaktif. Retroaktif ternyata sudah diterima oleh Polda, tinggal nanti para pihak atau antara pihak bersepakat nggak beliau memberikan restu nggak untuk retroaktif justice. Kalau seandainya Pak Jokowi memberikan restu retroaktif, itu penyidik akan melihat nanti dan bisa menghentikan peristiwanya. Karena di KUHP yang baru dan KUHP yang baru juga kemungkinan restoratif justice itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Ya kalau seandainya sudah selesai antara kedua belah pihak, ngapain diributin? Betul. Kenapa orang lain yang kebakaran jenggot? Kan itu sudahlah. Kalau memang diberikan maaf sama Pak Jokowi sebagai guru bangsa, mantan presiden, ya sudahlah, mari kita bangsa Indonesia yang beradab, yang punya budaya itu nggak usah diributin lagi lah. Masih banyak kerja-kerjaan yang lain yang harus kita kerjakan. Itu. Jangan segitunya ya, Bu Irma. Saya agak
gelitik juga ketika bicara saya setuju, ya memang nggak apa-apa ya, dia setuju karena dia sama-sama komika. Tapi kan dia juga harus paham, banyak juga masyarakat yang nggak setuju dan dia juga tadi setuju bahwa masyarakat yang nggak suka pun boleh. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah untuk bisa membuat orang tertawa sekaligus juga memahami konten yang dia sampaikan, kan nggak perlu body shaming. Kan itu yang saya sampaikan tadi. Betul. Nggak perlu gitu. Nah, yang kedua, tadi saya sudah jelas mengatakan, masa iya dengan keyakinan penuh dia bilang, dia berani ngomong bahwa presiden penculik. Menurut saya itu udah di luar batasan. Ya, harusnya kalau yang mau dikritis seperti yang saya bilang tadi, kritisi coba apa yang ide kalian itu kok cuman itu doang gitu. Padahal banyak sekali yang harus bisa dikritisi. Ya. Kritisi banjir, seperti yang saya bilang tadi, bencana banyak juga kan bisa juga tuh. Bukan sekedar bilang Prabowo penculik. Itu menurut saya nggak etis. Ya, menurut saya nggak etis gitu. Sebenarnya itu bisa masuk pencemaran nama baik nggak sih? Kalau kita menuduh Pak Prabowo penculik, ya kan tidak ada bukti sampai detik ini kan yang menyebutkan bahwa Pak Prabowo itu menculik aktivis. Dan Pak Prabowo kalau nggak salah, siapa yang pernah ngomong ya? Bang Hasan Hasbi pernah ngomong di podcastnya Bang Helmi Yahya, kalau nggak salah ingat saya ya. Pak Prabowo katanya pernah ngomong kalau memang waktu itu dia mengambil beberapa mahasiswa, tapi setelah itu ya dipulangkan ke rumahnya masing-masing dan itu dikawal oleh anggota Pak Prabowo. Dan yang hilang-hilang itu ya bukan Pak Prabowo yang nyulik. Nah, ini pengakuan dari Bung Hasan Hasbi. Silahkan Anda cross check di YouTube-nya Bang Helmi Yahya YouTube. Hasan Hasbi pernah menceritakan hal itu, teman-teman. Nah, kenapa? Karena kan dia kepala negara dan hari ini menurut saya presiden, pemerintah ini sedang melakukan rekonsiliasi, ya, merangkul semua pihak untuk melakukan kerja bersama-sama dan kerja bersama-sama menuju Indonesia emas. Walaupun saya tahu banyak sekali yang masih harus diperbaiki, banyak yang harus diperbaiki dan itu PR pemerintah. Nah, kalau dengan adanya stand up yang seperti ini terjadi polarisasi yang besar loh di masyarakat. Yang setuju dan yang nggak setuju. Ini memecah belah bangsa. Nah, makanya tadi saya bilang, silahkan mengkritisi, silahkan. Saya tukang kritisi paling keras di DPR. Sampai sekarang ya Bu? Sampai sekarang. Ya. Wow. Makanya saya tadi bilang soal MBG, soal sekolah, saya ngomong, saya nggak peduli kok. Saya bicara apa adanya. Saya di di DPR disebut Singa Senayan. Singa Senayan. Betulan saya bicara. Saya nggak pernah takut dengan apa yang ingin saya sampaikan karena saya bertanggung jawab. Tapi kan ada batasan, gitu loh. Manusia itu punya batasan moral, punya batasan adab, punya batasan etika. Kan nggak semua ditabrak. Demokrasi harus menafikan hukum dan keadilan. Kalau demokrasi tidak menafikan hukum dan keadilan, dia hukum rimba, pemaksaan kehendak. Nggak boleh. Itu aja deh poin saya. Betul. Dari pertemuan 55 menit dan doanya itu sangat ini sekali menggugah gitu. Karena dia sebutkan Pak Jokowi adalah ayahanda. Ayahanda. Lindungilah ayahanda. Wow. Selalu katakan itu adalah ayahanda kami. Ya. Yang hadir Bang Egy Sujana, Bang Damai Lubis, kemudian Ibu Elida. Ya. Kemudian dari kita ada Rejo, dari teman-teman Rejo, ya ada Bang Darmizal ya. Kemudian ada Mas Rahmat di sana. Rejo itu relawan Jokowi. Relawan Jokowi. Jadi kita ini di dalam relawan Jokowi lebih dari 100 itu kita. Darmizal itu ex-demokrat itu. Darmizal ex-demokrat. Ya, yang kemudian ikut mengkudeta Demokrat. Jadi dua orang ini ya, Darmizal sama si Rahmat ini, itu adalah yang ikut menggugat Partai Demokrat tapi gagal. Okay. Jadi saya lanjutkan. Itu kan proses demokrasi. Oke, nanti proses demokrasi. Masalah itu nanti saya lanjutkan. Dalam pembicaraan itu. Karena saya familiar dengan nama Darmizal. Ya, apa yang dikatakan bahwa saya tidak maaf ya. Jadi waktu itu Bang Egy itu memimpin doa 12 menit. Dia dihitung itu. Dari pertemuan 55 menit. Dan doanya itu sangat ini sekali menggugah gitu. Karena dia sebutkan Pak Jokowi adalah ayahanda. Lindungilah ayahanda. Selalu katakan itu adalah ayahanda kami. Begitu. Dan waktu pertama bertemu, apa yang dikatakan Pak Jokowi?
Bang Egy, alhamdulillah kita ketemu. Bang Egy masih ingat nggak waktu membuka LBH Bang Egy dengan Bang Todong Mulya Lubis tahun 2005 di Solo? Saya yang membuka. Apa Bang Egy bilang? Masya Allah, Bapak masih ingat itu. Wow. Artinya perhatian beliau itu sangat luar biasa terhadap yang kecil-kecil pun. Dia itu menghormati kepada tamunya untuk itu. Singkat cerita, kalau dikatakan tidak ada minta maaf, buat apa datang jauh-jauh? Betul. Kalau tidak meminta maaf itu. Apakah perlu dikatakan saya harus minta maaf? Pelukan udah menggambarkan itu. Tentunya faktor pengacaranya Egy Sujana berperan kan, karena beliaulah yang menjadi mata, telinga, dan indera dari Pak Egy Sujana untuk memastikan keabsahan dari ijazahnya Jokowi kan. Setelah ada gelar perkara khusus dan ditemukan memang asli, patut diduga asli oleh si Bu Eli Daneti ini, kemudian sampaikan ke Egy juga memang dari awal niatnya juga sudah mau berdamai kan. Jadi dengan ini adalah satu batu loncatan buat Egy, dia memakai sarana ini untuk mengajukan silaturahmi ke Pak Jokowi dan diterima melalui jalur-jalur khusus kan, sehingga bisa berada di rumah Pak Jokowi. Biasanya kan susah ketemunya kan, tapi ini ketemu mudah, berarti ada jalur-jalur jaringan pertemanan yang dilalui dan bisa bertemu dengan Pak Jokowi. Jadi dasarnya untuk kasusnya Egy Sujana dan temannya berhadapan dengan laporannya Jokowi ini akan clear melalui RJ dan ini selesai. Nah, kalau dalam persangkaan seseorang sudah jadi tersangka, sebelum masuk sidang masih bisa RJ. Jadi walaupun sudah jadi tersangka, tapi masih kemudian buru-buru di RJ kan, dimintain maaf dan dimaafkan, dicabut laporannya, udah nggak perlu sidang lagi. Jadi kecuali kalau sudah sidang baru mengadukan RJ udah nggak bisa, karena proses hukum udah jalan kan di persidangan kan. Tapi sebelum 1 atau 2 hari sebelum sidang buru-buru mengajukan. Itu masih berpeluang. Masih berpeluang. Berarti saat ini Egy Sujana peluang untuk RJ sama Pak Jokowi. Iya, punya peluang untuk melakukan RJ dengan Pak Jokowi dan peluang untuk laporannya dicabut. Begitu. Ini dengan catatan sekali lagi Pak Jokowi kemudian bersedia mencabut laporan ya. Karena ada orang yang juga ya kita baik-baik ya, kita maaf-maafan ya, tapi perkara jalan terus ada juga. Ada juga ya kita baik-baik ya, kita maaf-maafan ya, ya sudah kami cabut laporan bos. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Apakah nanti akan ada laporan polisi mengenai dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji? Karena tadi Habib Rizik Syihab itu sudah mengatakan minta maaf dan tobat. Waduh, kira-kira kalau nggak minta maaf, nggak tobat, dilaporkan nggak sih? Ya harusnya dilaporkan sih ya. Masa iya nggak dilaporkan? Biar makin seru panggung politik kita ya kan. Biar makin seru ruang-ruang publik kita. Jangan cuma mahasiswa-mahasiswa yang kemarin tuh ngelaporin Panji. Kalau itu pun laporannya saya juga nggak setuju. Masa ngelaporin ya kan. Mas Wapres Gibran aja bilang ya ngapain dilapor-laporan. Harusnya nggak usah lapor polisi. Ini bagian dari demokrasi. Ini bagian dari kritik, masukan, dan evaluasi bagi pemerintah. Ya nggak apa-apa, nggak ada persoalan. Tapi ya begitulah teman-teman. Kita tunggu saja lah ya laporan dari anggota Habib Rizik. Semoga ada. Dan tadi kita bisa dengarkan pengakuan dari Pak Jokowi yang sangat-sangat luar biasa. Nggak penting ada minta maaf atau tidak. Waduh, ini strategi sang maestro emang luar biasa teman-teman. Orang di luar sana gontok-gontokan, perang narasi, ada yang bilang minta maaf, ada yang bilang tidak minta maaf. Pak Jokowi tiba-tiba ngomong nggak penting. Yang terpenting adalah niat baik dari Egy Sujana datang ke rumah Pak Jokowi untuk bersilaturahmi. Dan tadi kita dengarkan penjabaran dari Andi Azwan mengenai doa yang sangat khusyuk dari Egy Sujana kepada Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi masih ingat ketika Egy Sujana membuka kantor lembaga hukum di Solo tahun 2005. Waduh, ini mah sahabat lama ini kayaknya yang bertemu ya kan. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau Pak Jokowi memaafkan Egy Sujana? Karena kalau kita lihat ya, jejak rekam Egy Sujana ketika kasus ijazah ini mulai muncul, sepertinya memang dia jarang bersama dengan Roy Suryo CS. Dia selalu berada di luar, dia selalu berada di panggung lain. Dia tidak pernah bersama dengan Roy Suryo. Mungkin hanya ketika dia konferensi pers di awal-awal gitu, waktu masih TPUA menggugat atau melaporkan ke Bareskrim Polri. Mungkin waktu di situ aja teman-teman mereka ini sering bersama. Setelah itu ya udah,
nggak pernah sama-sama lagi. Bahkan Egy Sujana mengatakan tidak ingin disamakan dengan Roy Suryo. Waduh. Tapi ya overall gimana menurut kalian tentang video yang kita simak pada kesempatan kali ini teman-teman? Coba komen di bawah ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.